Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang hukum Gauss, di mana pernyataan daripada hukum Gauss di situ yaitu jumlah garis medan yang menembus suatu permukaan tertutup. Jika terdapat garis-garis gaya dari suatu medan listrik homogen yang menembus tegak lurus suatu bidang seluas A, maka dapat didefinisikan jumlah garis medan yang menembus tegak bidang tersebut, tegak lurus bidang tersebut, sama dengan perkalian E dan A. Jadi di sini diusahakan bahwa E dengan A itu harus tegak lurus. E dengan A harus tegak lurus. Dari pernyataan hukum Gauss itu, maka dapat dituliskan bahwa besarnya flux itu adalah E A cos theta. Theta ini tidak lain adalah sudut yang dibentuk antara E dengan N. N ini adalah garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Garis yang tegak lurus dengan bidang. Sedangkan E ini adalah kuat medan yang menembus suatu bidang yang sudutnya tergantung pada arah dari kuat medan itu sendiri. Misalkan sekarang ada suatu contoh. Ini. Hitung flux listrik pada bidang persegi dengan sisi 30 jika terdapat garis-garis medan listrik homogen 200 Newton per Coulomb yang arahnya sejajar, membentuk sudut 53 terhadap bidang, tegak lurus terhadap bidang arah keluar. Mari kita coba kerjakan soal ini. Jadi kuat medannya adalah 200, kemudian sisi dari persegi itu adalah 30 cm. Yang pertama adalah sejajar dengan bidang. Coba yang ini, kita kembali ke gambar tadi, kita isi. Sisinya di sini adalah 30 cm, ini adalah 30 cm. Kemudian E dari soal itu adalah 200 Newton per Coulomb. Kita coba masukkan. Kita cari dulu luasannya. Luas daripada persegi itu sama dengan sisi pangkat 2. Atau sisi kali sisi, S pangkat 2. Berapa sisinya? Sisinya tidak lain adalah 30 cm dirubah ke meter 10 pangkat min 2. Karena pangkat 2 dipangkatkan 2. Oke, kita lanjutkan. Kita coret ini. Gal min 1, 3 pangkat 2 itu adalah 9, pangkat min 1 tadi dipangkatkan 2, itu 10 pangkat min 2. Jadi luas daripada persegi itu 9 kali 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang pertama. Tadi adalah kuat medan itu sejajar dengan bidang. Jadi di soal tadi sejajar dengan bidang. Untuk soal yang pertama, oke, saya gambar aja. Atau langsung di sini. Takut bingung ya. Kita gambar aja di sini lagi. Oke. Tadi 30 cm, 30 cm. Kita buat garis normalnya dulu. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Ini adalah bidangnya, kita buat tegak lurus. Nah, ini adalah normalnya. Kemudian
arah daripada kuat medannya tadi sejajar dengan bidang. Kita buat sejajar. Ini E-nya. Berarti antara E dan N, dia membentuk sudut sebesar 90 derajat. Kalau kita masukkan ke dalam suatu perumusan yang di atas, flux sama dengan, nah atas ini, sini, E sama dengan, flux sama dengan E kali A cos theta. Sekarang berapa tetanya? Theta di soal itu atau di gambar ini adalah 90. Cos 90 itu adalah 0. 0 dikalikan A ya 0. 0 dikalikan dengan E ya 0. Berarti besar fluxnya adalah 0. Untuk pertanyaan yang kedua, dia membentuk sudut. Nah ini 53 derajat terhadap bidang. Jadi bentuk 53 derajat terhadap bidang. Jadi kalau saya gambar, sini E-nya itu membentuk sudut 53. Saya gambar ulang ya. Nah ini bentuk 53. Ini kita buat normalnya dulu, dia tegak lurus. Untuk sudut 53 terhadap bidang. Seperti ini. Ini sudutnya, hati-hati di sini 53 derajat terhadap bidang. Berarti kalau terhadap bidang 53 terhadap normal yang di sini, sisanya adalah 37. Jadi 90 dikurangi 53. Jadi sudut yang dibentuk antara E dan N, sudutnya adalah 37. Berapa besar fluknya? Kita tinggal masukkan. Fluk itu sama dengan E kali A cos theta. Berapa E-nya? E-nya di situ adalah 200. A-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 2 cos theta. Nah, tetanya yang dimasukkan di sini adalah 37. Mari kita hitung. Ini wajib diingat-ingat. Kalau sin 37 itu 3/5. Cos 37 itu adalah 4/5. Sedangkan untuk sin 53 itu sama dengan cos 37. Cos 53 sama dengan sin 37. Jadi kita masukkan di sini 10 pangkat min 2 dengan 200 ini kita coret. Sedangkan cos 37 itu adalah 4/5. Oke. Kita coba kalikan. 2 kali 9 itu adalah 18. Di sini 18. 18 dikalikan dengan 4. 18 dikali dengan 4. Situ 2, 3 berarti 72. 72 dibagi dengan 5. Berapa 72 dibagi dengan 5? Tinggal kalikan yang atas dengan 2. 4. Nah, tinggal dikasih dengan koma 1. Jadi 72 ini kalau untuk pembagian 5 kalikan 2 yang di atas. 72 dikali dengan 2 itu adalah 144. Kemudian kita tarik desimal atau kita berikan koma dari belakang 1. Nah, jadi nilainya adalah 14,4. Apa satuannya di sini? Karena E itu adalah satuannya Newton per Coulomb, sedangkan A itu adalah satuannya adalah meter pangkat 2. Bisa kita tuliskan Newton per Coulomb meter pangkat 2.
Nah, sekarang untuk soal yang ketiga, ini tadi E-nya tegak lurus terhadap bidang arah keluar. E-nya itu tegak lurus terhadap bidang arah keluar. Kita buat gambar sini. Oke, kita gambar. Ini normalnya. N-nya. Kemudian E-nya adalah tegak lurus terhadap bidang arah keluar. Berarti E-nya juga ke arah sana. Nah, ini E-nya. Berapa yang dibentuk antara E dan N itu? Sudut yang dibentuk antara N dan itu, antara E dan N adalah 0 derajat. Jadi kalau kita tuliskan di sini, fluk sama dengan E kali A cos theta. Nah, tetanya ini untuk kondisi di gambar, besar tetanya adalah 0 derajat. Nah, kondisinya seperti ini, dia berimpit antara E dan N-nya. Teruskan. E-nya berapa? 200. A-nya berapa? 9, 10 pangkat min 2. Cos 0 itu adalah 1. Jadi, besar daripada fluknya 2 kali 9, karena ini coret habis, yaitu 18 Newton per Coulomb meter pangkat 2. Nah, di sini kalian bisa lihat dari definisi yang tadi bahwa fluk itu besarnya fluk itu E dikalikan dengan A harus tegak lurus. E dikali A harus tegak lurus. Pada kondisi ini E dengan A-nya sudah tegak lurus. Jadi tinggal mengalihkan E dikalikan dengan A. Kalau merujuk pada definisi tadi bahwa E dan A itu harus tegak lurus. Jadi E dan A pada kondisi seperti ini sudah tegak lurus. Jadi tinggal mengalihkan. Kalau tidak tegak lurus, maka perlu diproyeksikan supaya tegak lurus. Sehingga dalam satu perumusan tadi ditambahkan EA cos theta. Jadi ini untuk mempermudah kita. Tapi kalau kita sudah punya suatu prinsip bahwa E dan A itu harus tegak lurus, kalau tidak tegak lurus maka wajib ditegak luruskan, yaitu dengan cara diproyeksikan. Sehingga persamaannya menggunakan EA cos theta. Cukup sekian, mudah-mudahan kalian paham. Berikutnya nanti akan saya kirim soal yang bisa kalian kerjakan. Dan kalian bisa japri pada saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.